Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Rodatul Falaq yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak ada henti-hentinya selalu mengaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, inayah kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu di rumah Allah yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal saleh. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Kita masih surat An-Nisa ayat ke-19. Ya, mudah-mudahan ayat-ayat yang kita baca ini, kita kaji, bisa menambah ilmu pengetahuan kita. Pak Yasin mboten saged diolah niku ne, cek luwih jelas soalnya. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ayat 19. Masuk ayat ke-19. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum antarithun nisaa karha. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang amanu yang beriman. La yahillu, tidak halal lakum bagi kamu sekalian, antarithu, mewarisi, an-nisaa, wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya karhan, secara paksa. Wala ta'dhuluhunna, dan janganlah kalian menyakiti mereka, melarang menikah kembali, litadhabu, untuk mengambil, biba'dima, dengan sebagian apa yang atau mas kawin yang ataitumuhunna, kalian berikan kepada mereka, illa ayyatina, kecuali mereka para istri itu melakukan bifahisyatin, perbuatan keji, seperti berzina, tidak taat kepada suami, mubayyinatin, yang jelas. Wa ashiruhunna, dan pergaulilah mereka wahai para suami, bil ma'rufi, dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, maka jika kalian benci terhadap mereka para istri, maka bersabarlah. Fa asa, maka boleh jadi, antakrohu, yang kalian benci itu, syai'an, terhadap sesuatu, wa yaj'alallahu, Allah menjadikan, fihi, di dalamnya, khairan, kebaikan, katsiran, yang banyak. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dulu adat Arab jahiliyah itu tidak sekedar orang itu mewarisi hartanya. Ketika ada orang yang meninggal, itu keluarganya tidak hanya mewarisi harta yang ditinggalkan oleh si mayit itu, tapi adat Arab jahiliyah itu
sak bojone pisan itu diwarisi, Pak. Jadi Arab jahiliyah itu rusak temenan. Jadi kalau ada orang ditinggal mati oleh suaminya, maka ahli warisnya ini berarti anak-anaknya kan. Anak yang tertua, kalau yang tertua itu juga laki-laki, maka dia juga boleh mewarisi apa itu si ibunya sendiri itu. Dikawini juga boleh. Kemudian dikawinkan orang lain terus maharnya diambil. Oh gitu. Itu untuk disebut, ini untuk YouTube. Saya tetap dikawin. Hah? Tetap. Gitu. Wah, ini kayak perlu. Saya ulang lagi, jadi adat Arab jahiliyah itu jantenan rusak pokoknya, Mas. Jadi kalau ada orang ditinggal mati oleh suaminya, itu ahli warisnya tidak sekedar mewarisi hartanya, tapi istrinya itu juga dalam penguasaannya. Kalau di antara anaknya itu ada yang laki-laki, misalnya yang tertua, maka si anak itu boleh mengawininya, atau boleh mengawinkan kepada orang lain, terus maharnya itu diambil, atau dia itu melarang menikah. Boleh menikah asalkan dia harus mengembalikan mahar yang diberikan oleh bapaknya dulu ketika menikah dengan ibunya. Ya, rusak adat ini. Maka ayat ini diturunkan itu memberikan penjelasan kepada orang-orang Islam, wahai orang-orang yang beriman dan yang sudah menyatakan diri masuk Islam, maka jangan kamu praktekkan lagi adat-adat jahiliyah yang tidak sesuai dengan kemanusiaan itu. Sejak ayat ini turun, maka tidak boleh lagi adat yang ada pada zaman jahiliyah itu dilakukan lagi. Yang boleh diwarisi hanyalah hartanya. Jadi si istri itu tidak boleh diwarisi. Bahkan kadang-kadang Bapak Ibu, kalau memang ahli warisnya itu tidak ada yang laki-laki, yang namanya orang jahiliyah itu, orang perempuan itu tidak berhak mewarisi, yang berhak itu orang laki-laki, maka keluarga dari suaminya tadi itu yang berhak. Mau mengawininya atau dikawinkan orang lain, maharnya diambil, ya, atau dia disuruh menebus, bayar mahar yang dulu pernah dibayar waktu awal nikah. Setelah mengembalikan itu baru dia boleh nikah dengan orang lain. Ini adat jahiliyah. Sejak ayat ini turun, orang Islam dan orang yang dulu jahiliyah terus sudah masuk Islam tidak boleh lagi melakukan adat yang seperti itu. Nah, begitu ya. Maka di sini la yahillu lakum antarithun nisa akarha. Tidak halal bagi kamu sekalian mewarisi wanita-wanita. Istri yang ditinggalkan tidak boleh diwarisi. Yang boleh diwarisi hanyalah hartanya saja. Gitu ya. Dan tidak boleh meminta kembali mahar yang sudah diberikan, itu tidak halal diminta kembali. Yang ketiga, ayat ini ada anjuran wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan hendaklah para suami itu hendaklah para suami itu menggauli istrinya dengan cara yang baik. Nah, gitu ya, dengan cara yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsiran. Jika kamu sekalian wahai para suami, kalian kok membenci istri kalian karena sudah ada pandangan lain, ada cinta lain dengan wanita lain, lalu kalian itu benci dengan istri kalian, maka bersabarlah.
Wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Boleh jadi istri yang kamu benci dan sementara kamu condong kepada wanita yang lain, boleh jadi istri yang kamu benci itu justru itu baik, di dalamnya terdapat suatu kebaikan yang banyak. Allah menjadikan kebaikan-kebaikan yang banyak di dalamnya. Jadi jangan tergesa mengambil suatu keputusan. Ini untuk para laki-laki. Itu. Ayat yang kedua, wa in aradtum, dan jika kalian menghendaki istibdala zaujin, mengganti istri dengan cara menceraikan, maka zaujin, yaitu pada tempat istri yang lain, wis intine ngono, ganti bojo ngono. Ya, bahasa kita itu. Jadi kalau kalian itu ingin mengganti istri dengan cara menceraikan istri yang pertama dan kemudian nikah lagi dengan wanita yang lain, wa ataitum, dan kalian telah memberikan ikhdahunna kepada istri tadi itu, ya, mas kawin atau mahar, kintoron, dengan harta yang banyak. Dia dulu ketika nikah itu memberikan mas kawin banyak sekali, ya, mas kawin mobil itu, nggih. Nah, karena orang kaya, mas kawin rumah, boleh jadi begitu, Pak. Kintoron itu harta yang banyak, maknanya kintoron. Ya, beda dengan kula jenengan, riyen mas kawine napa? Pirang ewu, Pak? 20.000. Zaman kula jenengan wis murah pokoknya. Mas kawin itu paling murah. Dan apa itu? Wong wedok Jawa niku wis apik-apik, Pak. Njaluk mas kawin itu gak tau larang. Ngerti bojone. Pokoknya misalnya aku njaluk sakmene ya gak mungkin kuat. Jadi begitu, wis seru sak durunge. Wis njaluk sakmene, Mas. Ya. Zaman kula niku tasik 20.000, Pak. Tahun piro ya? 96. Kula nikah insyaallah ngoten. Njaluk 20.000. Apa calon bojoku tak takoni njaluk piro? 20.000. Paring ngero aku gak duwe duwe. Gitu ya. Lah, dulu dia itu memberikan mas kawin kintoron dengan harta yang banyak. Fala ta'khuduhu, maka jangan sekali-kali kamu meminta kembali minhu, dari harta yang kamu berikan tadi, syai'an, sedikit pun. Walaupun dulu maharnya berupa harta yang banyak, ketika terjadi suatu perceraian, maka tidak boleh mengambil kembali sedikit pun mahar yang sudah diberikan. Karena apa? Sudah terjadi hubungan suami istri. Itu. Atakhudunahu, apakah kalian akan mengambilnya buhtanan, dengan suatu kebohongan, dengan mengadakan tuduhan-tuduhan kepada istri untuk mencari alasan supaya bisa cerai. Jadi dicari-cari kesalahannya, dituduh melakukan ini dan itu, ya, untuk dalih supaya dia bisa cerai, maka dia akan menanggung wa itsman mubinan, dia akan menanggung suatu dosa yang nyata sekali. Nah, makanya tidak boleh, ya, tidak boleh mengambil kembali. Jadi kalau memang dia itu hendak mengganti istri kepada wanita yang lain dengan cara cerai, maka walaupun dulu pernah memberikan mahar yang begitu banyak, tidak boleh mengambil sedikit pun, dan tidak boleh dia mencari-cari tuduhan
kebohongan yang dituduhkan kepada istrinya supaya bisa cerai. Maka kalau begitu dia akan menanggung dosa yang mubinan, yang nyata. Nah, jadi seperti itu. Wa kaifa ta'khudunahu, dan bagaimana kalian akan mengambilnya, mas kawin tadi yang sudah diberikan. Waqad afdha, sedangkan telah berjalan hubungan suami istri, ba'dukum, sebagian kalian, ila ba'din, kepada sebagian yang lain sudah bercampur hubungan suami istri. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan para istri itu telah mengambil suatu perjanjian yang kokoh dari kamu sekalian. Jadi akad nikah ini Bapak Ibu di Al-Qur'an disebut mitsaqan ghalidha, yaitu suatu perjanjian yang sangat kuat, satu ikatan perjanjian yang sangat kokoh. Maka jangan mudah melepaskan perjanjian akad nikah ini. Ya, jangan melepaskan akad nikah ini. Lafaz mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat kuat, itu disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'an 3 kali. Disebut di dalam Al-Qur'an 3 kali. Satu, terkait dengan hubungan pernikahan, Allah menyebut dengan mitsaqan ghalidha. Yang kedua, perjanjian Allah kepada Bani Israel. Bani Israel kepada Allah untuk menjalankan agama dengan benar, untuk mengamalkan isi kitab Taurat dengan benar. Allah mengatakan dengan kalimat mitsaqan ghalidha, dan mereka telah mengambil janji dariku dengan suatu perjanjian yang sangat kokoh. Yang ketiga, kata mitsaqan ghalidha ini firmankan oleh Allah kembali terkait dengan perjanjian para rasul dengan Allah. Para rasul diambil janji oleh Allah untuk siap menjalankan risalah Allah di muka bumi ini. Para rasul itu sepakat, siap. Para rasul itu siap, maka janji kesiapan para rasul untuk mengemban amanah risalah di muka bumi ini diikat oleh Allah dengan kalimat mitsaqan ghalidha, dengan perjanjian yang sangat kokoh. Jadi perjanjian akad nikah ini kekuatannya disamakan dengan perjanjian Bani Israel dengan Allah, disamakan dengan perjanjian para rasul dengan Allah. Jadi bukan main-main. Kalau sudah terjadi akad nikah, maka berarti sama dengan ikatan perjanjian para rasul dengan Allah. Ini gak main-main. Jadi ojo sampai gawe dulinan nikah. Sekali sudah niat nikah niat nikah dunia akhirat, kan begitu ya. Sebab ini mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat kuat, perjanjian yang sangat kokoh, tidak boleh dibuat main-main. Perjanjian suatu pernikahan ini. Nah, inilah suatu perjanjian yang Allah sebut di dalam Al-Qur'an. Mitsaqan ghalidha ini disebut 3 kali. Satu terkait dengan akad nikah, kedua terkait dengan janji yang Allah ambil dari Bani Israel, yang ketiga adalah janji yang Allah ambil dari para rasul untuk menjalankan risalah di muka bumi ini. Nah, inilah mahalnya sebuah akad pernikahan. Itu mahalnya sebuah akad pernikahan itu. Maka sampai dalam hadis itu, abghadul halali ilallahi at-thalaqu, barang halal tapi dibenci oleh Allah itu adalah cerai, tolak. Ya, abghadul halali ilallahi at-thalaqu, barang halal tapi dibenci oleh Allah
yaitu perceraian. Jadi perceraian itu boleh, tapi dibenci sama Allah. Artinya kalau tidak ada alasan-alasan syar'i untuk cerai, maka itu tidak diperbolehkan. Mestinya tidak boleh terjadi cerai. Ya, kecuali ada alasan-alasan syar'i. Alasan syar'i itu apa? Misalnya si perempuan itu tidak taat kepada suami, diajak sholat gak gelem, diajak nang keapian gak gelem, kan begitu nggih? Wis dielingno bolak-balik, dipimpin bolak-balik, tapi tetap bangkang gak gelem, bendina nglakoni maksiat. Mari ngono sing lanang wis gak kuat, mari ngono cerai. Nah, seperti itu baru boleh. Tapi kalau tidak ada alasan yang bisa diterima oleh akal, apalagi alasannya dicari-cari, malah dibenci sama Allah. Ya sing wedok itu ya sholat, ya wis melaksanakan tugas dan kewajibannya, ya tugas-tugasnya sudah dilakukan, tapi dia masih mencari-cari kesalahan sehingga terjadi cerai. Allah sangat benci terhadap orang yang melakukan cerai. Nah, itulah sampai disebut di dalam hadis itu seperti itu. Wala tangkihu, dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita nakaha yang telah menikahi abaukum, bapak-bapak kalian, sak pendhuwur, kakek-kakek kalian, minan nisa'i, dari wanita-wanita, illa ma qad salaf, kecuali kejadian itu telah terjadi pada umat-umat terdahulu sebelum datangnya syariat Islam, sebelum datangnya Islam. Innahu, sesungguhnya kejadian itu menikahi wanita yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kamu itu, karena dia adalah fahisyatan, perbuatan yang keji, wa maktan, dan dibenci oleh Allah, wasa asabila, dan sangat buruk jalannya. Nah, ini pun juga untuk mengkikis adat-adat, tradisi-tradisi orang jahiliyah. Jadi wong jahiliyah itu pokoknya sing kuat yaiku sing berhak memiliki, begitu Pak. Jadi masih wanita itu bekas dinikahi oleh bapaknya, ya dinikahi. Jadi itu adat-adat jahiliyah yang tidak mengenal aturan. Sing kuat yaiku sing menang, dan ditentukan sesuai dengan keinginan nafsunya. Itu jahiliyah. Maka Islam datang itu untuk mengikis adat-adat yang seperti itu, berganti kepada syariat Islam. Makanya Nabi Muhammad itu ukhrijat linnasi, akhrajan nasi minad dzulumati ilan nur. Maka kehadiran Rasulullah itu adalah mengentas manusia dari jalan kegelapan, maksudnya jalan kejahiliaan, ilan nur, menuju kepada cahaya, yaitu datangnya Islam yang mengatur segala tata cara kehidupan manusia agar manusia ini bisa hidup teratur, bahagia dunia dan akhirat. Itu jadi seperti itu ya. Dulu memang iya, makanya di sini ada kata-kata illa ma qad salaf, kecuali hukum yang sudah lampau terjadi pada umat-umat terdahulu. Nah, seperti itu. Ada yang ditanyakan sebelum masuk ke ayat yang cukup panjang ini? Barangkali ada, monggo. Wonten. Kalau enggak saya lanjutkan ya. Nah, sekarang yang diharamkan itu siapa saja? Wonten nggih? Ini coba kita itu bersama-sama. Hurrimat, diharamkan, alaikum, atas kamu sekalian,
Siapa saja yang diharamkan dinikahi, siapa saja yang haram dinikahi. Satu, hurrimat alaikum, diharamkan atas kamu sekalian ummahatukum, ibu-ibu kalian. Jelas toh, maksud ibu dinikahi. Wong Arab jahiliyah mau lah. Nomor loro, wabanatukum, anak-anak perempuan kalian. Jelas nggak boleh. Tapi ternyata banyak ya kasus-kasus bapak apa itu menggauli anak perempuannya sendiri, itu ternyata kan banyak ya. Jadi saya kadang-kadang nek ngono ya niru perilaku wong jahiliyah dhisik lah. Gitu, Pak. Wabanatukum, dan haram menikahi anak-anak perempuan kalian. Wa akhwatukum, dan saudara-saudara perempuan kalian. Jelas? Wa ammatukum, dan saudara-saudara perempuan bapak kalian. Dulure bapak wedok ya gak oleh dinikahi. Wa kholatukum, dan saudara-saudara perempuan ibu kalian tidak boleh dinikahi. Wa banatul akhi, dan anak perempuan dari saudara laki-laki kalian. Ponakan gitu. Wa banatul ukhti, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan kalian. Jelas. Wa ummahatukum, dan ibu-ibu kalian allati yang ardhnakum, pernah menyusui kalian. Wanita-wanita yang dulu pernah menyusui kalian, itu berarti ibu susuan. Gitu ya. Wa akhwatukum, dan saudara-saudara perempuan kalian minar rodhoati, sepersusuan. Jadi misalnya ada orang yang dia itu mempunyai anak, ya otomatis menyusui. Tetangganya juga punya anak kecil, ternyata air susu ibunya bermasalah. Air susu ibunya bermasalah. Lalu anaknya ini disusukan kepada tetangganya tadi. Maka anaknya dia dengan anaknya tetangga ini namanya saudara sepersusuan. Ini tidak boleh dinikahi. Besok kalau besar dia tidak boleh nikah dengan ini. Atau anaknya tetangga yang lain juga disusukan kepada wanita ini. Apa ada, Ustaz? Oh, ada begitu itu. Ya, kalau di Indonesia mungkin tidak seberapa tradisi. Tapi kalau di negara Arab, Pak, orang itu ada yang mengambil profesi menyusui. Di Arab itu sudah biasa tradisi menyusui bayi. Ya tentunya yang ambil profesi menyusui itu adalah wanita yang sehat, kan begitu ya, tidak punya penyakit, gitu. Dan itu dibuat mencari mata pencaharian untuk adat orang Arab itu. Makanya sampai Rasulullah sendiri pun kan disusukan dengan wanita yang lain, gitu kan? Rasulullah kan disusukan kepada wanita yang bernama siapa? Halimatus Sa'diyah. Kan begitu nggih? Halimah dari kampung Sa'diyah. Rasulullah disusukan kepada wanita itu. Loh, kenapa enggak disusui ibunya sendiri? Yaitu adat tradisi orang Arab. Itu seperti itu, Pak. Makanya di sini dibahas tidak boleh dinikahi ibu yang pernah menyusui kamu dan saudara sepersusuan. Itu di Arab mentradisi seperti itu. Kalau di Indonesia mungkin jarang, apalagi sekarang banyak susu kaleng. Kalau air susu ibunya bermasalah ya langsung aja ke supermarket. Lah ngoten nggih.
Lek susu sing merek apa. Nah, sekarang begitu. Kalau dulu enggak. Lantas di tradisi Arab sekarang juga seperti apa? Kurang tahu saya. Yang jelas kalau terjadi seperti itu, oh berarti ibu yang pernah menyusui itu juga tidak boleh dinikahi, dan orang-orang yang pernah disusukan kepada wanita itu menjadi saudara persesusuan juga tidak boleh dinikahi. Wa ummahatu nisaikum, dan haram juga menikahi ibu dari istri-istri kalian. Berarti sinten? Ibu dari istri-istri kalian, morotuwo. Itu nggih. Waroba ibukum, dan ibu dari anak tiri kalian. Waroba ibukum, dan ibu dari anak tiri kalian, allati yang fi hujurikum, dalam penanggungan kalian, min nisaikum, dari perempuan-perempuan kalian atau istri-istri kalian, allati yang dakhaltum, yang kalian telah menyetubuhinya, bihinna, dengan mereka. Jadi dia itu menikah dengan wanita yang sudah punya anak, gitu kan? Yang sudah punya anak, ya, maka anaknya perempuan, maka haram dinikahi anak tiri perempuan itu kalau ibunya sudah digauli, sudah berhubungan suami istri. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Nek ibuke belum pernah disetubui, belum pernah bercampur hubungan suami istri, terus terjadi cerai, terus dia menikah dengan anak tirinya itu boleh. Itu boleh. Tapi kalau ibunya sudah terjadi hubungan suami istri, maka anak tirinya haram dinikahi. Tapi kalau belum ada hubungan suami istri terus terjadi cerai, maka boleh menikahi anaknya tadi itu. Nah, gitu nggih. Wa halailu abnaikum, dan haram juga ibu halailu abnaikum, menantu ya. Wa halailu abnaikum, dan istri dari anak kalian, berarti menantu. Dan haram juga menikahi istri dari anak-anak kalian, yaitu menantu kalian. Alladzina min aslabikum, yang mereka itu dari tulang rusuk kalian, berarti anak kandung. Wa antajma'u, dan haram juga mengumpulkan bainal ukhtaini, dua perempuan bersaudara, kakak adik dirabi karo-karone, itu haram, tidak boleh. Illa ma qad salaf, kecuali yang sudah berlalu. Zaman dulu masih boleh, ya. Kalau setelah ayat ini turun, maka tradisi itu sudah tidak boleh lagi. Innallaha, sesungguhnya Allah, karena dia adalah ghafurun, maha pengampun, rahiman, maha penyayang. Akhir ayat ini ditutup dengan kalimat innallaha kana ghafurur rahimah. Barang siapa yang terlanjur melakukan itu kemudian bertaubat, ya, karena ada suatu larangan dia berhenti terus bertaubat, maka Allah maha pengampun dan maha penyayang. Itu ya. Ada yang ditanyakan? Wonten. Monggo kalau ada yang kita bahas ini, atau mungkin di luar ini juga boleh, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai perkara ini, apa boleh seorang istri menceraikan seorang suami? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat cerai itu hanya berhak diucapkan oleh seorang suami. Kalau dari istri itu namanya bukan tolak, tapi khulu. Khulu itu artinya pengajuan seorang istri kepada Pak Hakim untuk diceraikan. Tapi juga ada syarat-syaratnya, Pak. Bisa itu diterima asal memenuhi syarat. Di antaranya memenuhi syarat si suami sudah tidak pernah memberikan nafkah. Misalnya, ya, baik nafkah lahir maupun batin misalnya. Si suami sudah tidak pernah tanggung jawab lagi. Tiap hari wis ngelutus saya. Ya gak pernah membaturi, ya gak pernah belanjani. Lah gini ini kalau si istri mengajukan ke Pak Hakim bisa diterima. Ya, jadi ada syarat-syaratnya. Boleh, cuman ada syarat-syarat ya. Di antaranya seperti itu tadi. Suami tidak tanggung jawab dalam segala urusan. Ono urusan opo wae gak mau tahu. Sekolah anake gak mau tahu terus tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Di antara itu dan di yang lain juga banyak biasanya seperti itu. Boleh. Ya. Tapi Pak Hakim yang menentukan. Begitu ya. Jadi itulah beberapa wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi, yang ini terjadi dan dilakukan di zaman jahiliyah. Maka ketika datangnya Islam, maka adat-adat seperti itu harus ditinggalkan dan kita mengikuti apa yang Allah firmankan dan apa yang diajarkan oleh Rasul kepada kita. Barangkali seperti itu. Mudah-mudahan kajian kita bisa nambah ilmu pengetahuan kita dan bisa menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.